di Net 12, Shanas, menurut kamu nih kampanye yang paling oke, itu yang kayak gimana sih? Yang pasti nggak bikin macet satu, dan yang kedua tuh nggak melibatkan anak-anak sak. Nah, kalau itu saya sepakat. Tapi lebih bagus lagi dalam kampanyenya ini disampaikan juga visi dan misi dari caleg itu. Betul. Tentunya dengan cara yang lebih mengena dan mudah diingat, Nas ya. Benar, merakyat begitu ya, betul. belusukan-belusukan. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya kampanye tapi sambil jualan sayur, Sak? Hah? Kampanye tapi jualan sayur. Bener. Bagus juga sih, gratisan ya. Oh enggak ya? Enggak gratisan. Gratisan atau enggak ya? Tapi saya bingung alasannya apa sebenarnya ya? Kampanye kok jualan sayur? Nah, itu kita nggak ngerti. Kita cari tahu aja. Diana mau nanya. Salah satunya adalah Indonesia adalah bangsa yang terhormat. Nomor 4 dicoblos, plus. Yakin, tapi harus dengan kerja keras. Semuanya harus dimerahkan pada 9 April yang akan datang. sekali ini menang. Akhirnya kampanye terbuka untuk pemilu 2014 dimulai juga. Berbagai macam cara dilakukan oleh partai politik dan para caleg untuk mendongkrak suara mereka pada tanggal 9 April nanti. Dan tak jarang cara-cara unik pun dilakukan oleh para caleg untuk menarik perhatian para calon pemilih seperti caleg yang bakalan datengin sekarang ini. Buat sebagian orang, inilah yang mereka namakan pesta demokrasi. Yang penting, heboh turun ke jalan dan hore-hore di depan panggung. Berkepribadian Indonesia yang kita harapkan. Perayaan ini bakal berlangsung sampai 5 April mendatang loh. Masih ingat kan sama jadwal pemilu tahun ini? Dari 16 Maret sampai 5 April kan kampanye terbuka. Siap-siap deh tuh yang hobi koleksi kaos partai. Nah, tanggal 6 sampai 8 Aprilnya adalah masa tenang. Waktunya berpikir dan menimbang siapakah gerangan caleg yang cocok dengan pilihan hati. Tanggal 9 April baru deh kupinang kau dengan bismillah. Dicoblos nomor calegnya. Supaya dicoblos, para caleg sekuat tenaga menjual visi dan misinya. Gak melulu ngegelar dangdutan atau panggung hiburan. Sejumlah caleg juga mengeksiskan diri dengan cara yang tak biasa. Apa nih? Masalah murah kok. Iya, ini kagak ada bang. Aku ada yang borong. Katanya mau jadi anggota dewan, kok malah dagang sayur? Sayur. Bakso mana bang? Bakso bang, bakso bang. Kamu kok Ini bang. semua jadi 7.000. Bang Pradi, Yep. waduh ini kampanyenya kayaknya niat banget nih sambil jualan sayur keliling ya? Jualan sayur keliling. Sebenarnya kenapa sih milih metode kampanye kayak begini bang? Gini, yang pertama kita memang biasa ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini hal yang memang kita temukan sehari-hari. Yang kedua saya ingin mengingatkan bahwa barang-barang lokal kita yang dijajakan para penjajah sayur ini bisa dilakukan transaksi langsung dengan masyarakat. Dan ini saya melihat adalah barang-barang lokal semuanya. Nah, ini yang harus kita syukuri. Nah, Ya. ibu-ibu, saya mau nanya nih ya, bener nggak kalau selama ini harga sembako kayak daging, kayak bawang segala macam itu kan sering banget naik ya? Setuju nggak? Nah kalau ada, nggak setuju, setujunya apa dong? Emang harga kurang, selalu naik? Oh gitu, tapi kalau selama ini selalu naik kan harga bawang, harga segala macam ya? Pada naik ya? Kalau betul. Bang Pradi sendiri punya trik khusus nggak supaya harga bahan pokok itu nggak terus-terusan naik? Begini, kita kan negara agraris, kita negara tropis,
ya idealnya untuk hal-hal seperti ini memang dihasilkan sendiri. Nah, antara petani dan pedagang ini saya pikir prosesnya tidak terlalu panjang. Ya, tidak harus melalui distributor, tidak. Tapi ini kan bisa langsung dari petani ke koperasi dan insya Allah langsung ke pembeli, ke masyarakat, sehingga bisa kita tekan kosnya. Oke. Nah, kalau buat para ibu-ibu nih, para konstituen ya, dapil orang-orang dari dapil Bang Pradi punya janji apa nih buat ibu-ibu di sini? Kalau memang amanah itu datang, jika amanah itu datang, kita komisinya dulu, komisi apa nanti? Kalau mungkin dari olahraga, ya harapannya kita juga pengen sekali Depok ini punya stadion. Oke. Ya. Pengen. Olahraga ya. Ya, yang jelas semualah apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Wah, bikin stadion ya, keren banget. Tapi hubungannya apa ya sama jadi tukang sayur? Masih ada lagi nih model kampanye yang nggak umum. Alih-alih narsis pakai foto sendiri, calon anggota DPR 1 ini justru pakai karakter kartun dirinya di berbagai atribut kampanye. Sampai ada videonya juga. Kalau versi kartunnya, ganteng-gantengnya beda tipis lah sama Yana. Nah, kalau aslinya? Oke Pak Kun, kalau saya lihat kan di spanduk-spanduk Pak Kun ya, lebih memilih buat apa ya, menggunakan karakter kartun daripada masang foto narsis kayak kebanyakan. Itu sebenarnya kenapa sih, ide dari mana? Berarti baru sekarang lihat aslinya ya? Ini baru sekalian, saya juga agak ragu nih, ini bener asli atau enggak gitu. Iya, sebagai politisi, saya menyadari bahwa saya termasuk politisi yang muda di parlemen selama ini. Dan yang saya ingin masyarakat tahu adalah saya politisi yang dibesarkan dengan nonton Scooby-Doo, dengan nonton Ghostbusters, Star Wars. Sehingga ini sebetulnya sebuah idealisme mengajak kalangan muda agar tidak skeptis terhadap politik. Tapi apa nggak takut orang-orang justru malah nggak kenal sama Pak Kun sendiri nih kalau lebih milih buat pakai karakter kartun gitu? Kenal kok. Ya, mungkin gayanya Jokowi lagi pas sekarang.